Tahukah Anda, sahabat Yubi TV, di bulan Maret ini ada Hari Tuberkulosis Sedunia, tepatnya pada tanggal 24 Maret. TBC sendiri masih menjadi epidemi yang merajalela sepertinya hingga saat ini. Bahkan di Indonesia, tuberkulosis menjadi penyakit yang tingkat kematiannya nomor 1 akibat infeksi. Nah, bagaimana sebenarnya tuberkulosis ini? Apa saja penyebabnya dan bagaimana penanganannya? Kita simak secara lengkap di Yubi Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ini selfie-nya gimana, Dok? Kita pakai salam Tos TV. Oke, Tos TV sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi ya, Dok? Satu lagi. Dokter Adit nggak kena nih. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Kita mulai ya, Dok ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Yubi TV, halo apa kabar? Yubi Talk kembali menjumpai Anda bersama saya Dinia Sari Dewi. Yubi Talk edisi kali ini akan membahas tema kesehatan, yaitu seputar penyakit tuberkulosis. Ya, seperti narasi yang saya sampaikan di awal bahwa di bulan Maret ini diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia, tepatnya tanggal 24. Kita akan berdiskusi dan berbincang dengan pakar dan narasumber kita yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Ungki Agus Setiawan, spesialis paru konsultan. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar. Halo, apa kabar Dr. Ungki? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Dr. Aditya juga, Dr. Aditya Sri Listioko, spesialis paru. Dan mereka berdua adalah tim dari FKUB. Iya, Dr. Adit ya, baik. Dan yang ketiga, ini tak kalah luar biasa, ini kita kehadiran tamu juga dari Dinas Kesehatan Kota Malang, yaitu Ibu Niken Retno Mulyastuti, SPC Technical Officer TB. Apa kabar Ibu? Tetap semangat ya Bu ya. Kita akan ngobrol tentang TBC. Wah, TBC ini ternyata merupakan penyakit yang menjadi epidemi dan di Indonesia menjadi penyebab kematian nomor 1 untuk penyakit infeksi ya Dok ya. Betul. Nah, ini bagaimana Dok dengan Hari TB Sedunia di tahun ini? Temanya apa dan bagaimana rangkaian kegiatan untuk kesadaran masyarakat ya Dok ya, bahwa penyakit TB ini patut diwaspadai seperti itu. Dokter Uki mungkin yang akan jelaskan. Baik, terima kasih. Hari TB Sedunia itu diperingati setiap tanggal 24 Maret dan kami dari tenaga kesehatan dan pemerintah itu punya target Indonesia itu bebas TB tahun 2030. Nah, untuk mencapai bebas TB itu kita pasti punya step-stepnya. Yang pertama, kita harus menemukan pasien TB sedini mungkin dan diobati sampai sembuh. Jangan sampai menularkan ke yang lainnya. Kemudian setiap tahun pemerintah pasti punya usaha untuk meringatinya. Salah satunya dengan Hari Tuberkulosis ini. Nah, temanya kalau secara global yaitu AIDS time. Tapi kalau di Indonesia kita yang tahun ini saatnya anak Indonesia bebas TB untuk Indonesia unggul. Kenapa mengambil tema ini? Karena generasi penerus kita adalah generasi emas supaya tidak menurun kualitasnya karena terkena TBC. Jadi anak itu merupakan rentan gitu ya, usia rentan juga terkait TBC ini ya. Anak terutama usia kurang dari 5 tahun itu yang paling rentan tertular TBC. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita terkena TBC ya Dok ya? Kalau di Malang sendiri, Ibu Niken mungkin dari Dinas Kesehatan ada datanya bagaimana dengan di Indonesia dan terutama di Malang Ibu terkait memang kalau kita bicara Kota Malang kalau di Kota Malang ini memang tingkat kasus TBC itu memang cukup tinggi. Di tahun 2019 kemarin kita menemukan 2.218 kasus. Nah, 8% diantaranya itu adalah kasus anak-anak. 8% diantaranya? Iya, itu adalah kasus anak-anak. Gitu.
gitu. Jadi memang tahun ini memang sangat tepat kalau memang dikatakan temanya Hari Tuberkulosis Dunia itu tahun ini temanya adalah Anak. untuk difokuskan kepada anak memang gitu. Nah, tapi dari temuan itu kita juga masih belum, maksudnya belum semua itu ditemukan dan diobati gitu. Itu hanya data yang diobati saja gitu. Kemungkinan besar masih banyak sekali kasus-kasus TB anak yang belum terlaporkan gitu. Bagaimana tingkat prevalensinya? Dokter Adit mungkin bisa menceritakan soal ini, Dok. Iya, kalau di Indonesia sendiri ini menurut data WHO ya 2018, Indonesia ini termasuk ke dalam 30 negara yang dinyatakan WHO itu tingkat TB-nya itu paling tinggi. Dan kita menduduki nomor 3. Dari 30 tuh kita nomor 3. Nomor 3 Nomor untuk tiga. kasus TB, Tinggi ya, Dok ya? nomor 7 untuk kasus TB kebal obat, dan nomor 7 untuk kasus TB dengan koinfeksi HIV. Wah, itu artinya TB kebal obat kalau diobati susah gitu ya, Dok? Susah ya, dia kebal dengan pengobatan-pengobatan yang lini pertama, yang kita obati dengan obat yang biasa. Untuk TB kebal obat ini dia tidak bisa pakai obat itu. Iya. Jadi ada 3 ya, Dok ya. Iya, Kalau betul. pertama masih bisa diobati, kemudian ada yang kebal obat, yang terakhir lebih parah lagi ya, Dok ya. Yang Iya. tadi apa, Dok? Sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kepekaan obat itu terhadap kuman TB yang menginfeksi pada seseorang. Pertama, TB yang sensitif obat. Jadi kita bisa memberikan obat Standar. lini pertama, obat standar untuk TB. Yang kemudian adalah TB yang MDR namanya, multi drug resistant. Itu resisten terhadap Lini pertama. INH, salah satu pengobatan untuk TB yang biasa, sama rifampicin. Terus ada lagi yang pre-XDR, ada lagi yang XDR, itu yang lebih serius lagi dalam pengobatan nanti. Wah, ini kayaknya kok seram ya diskusi kita ya tentang penyakit tuberkulosis. Tapi tentu kalau ada penyakit, alhamdulillahnya tadi ada obatnya, tapi juga ada terapi-terapinya gitu ya, Dok ya. Cuman mungkin yang belum diketahui oleh sahabat UB TV di rumah dan masyarakat di luar sana bahwa apa sih sebenarnya tuberkulosis itu? Bagaimana sih kita bisa terkena tuberkulosis itu? Nanti kita jelaskan lagi ya, Dok ya, diskusikan di segmen berikutnya. Jangan Baik. kemana-mana, sahabat UB TV tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? Sahabat UB TV, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kali ini di edisi ini kita masih membahas tentang Hari Tuberkulosis Sedunia yang kita peringati pada bulan Maret ini. Dan bersama saya masih dengan spesialis paru kita, Dr. Ungki, Dr. Adit, dan dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Technical Officer TB, Ibu Niken. Gitu ya. Kita sambung lagi diskusi tentang TB pada anak juga. Tadi ini menjadi salah satu tema di Hari TB Sedunia 2020 di Indonesia ini adalah saatnya anak Indonesia bebas TBC untuk Indonesia unggul. Nah, kalau kasus TB sendiri untuk anak itu jumlahnya ada berapa, Dok? Dokter Ungki atau Dokter Adit yang menjelaskan? Saya Atau mungkin. barangkali di Malang bagaimana, Bu Niken? Mungkin Iya, kalau di kalau Malang- dari seluruh Iya. dunia dulu ya. Jadi kasus TB anak ini cukup tinggi ya prevalensinya. Ini data dari WHO itu Iya. setiap tahunnya. Pada tahun 2017 data ini diambil, ini sebanyak 1 juta dari keseluruhan kasus TB setiap tahunnya. Setiap tahunnya? Iya, setiap tahun Iya. di seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan 52% itu usianya itu kurang dari 5 tahun pada anak-anak yang terkena TB ini. Nah, di Indonesia sendiri ini kurang lebih 8,2% kasus kejadian tuberkulosis ini terjadi pada anak. Jadi sekitar Cukup mungkin tinggi ya? iya 70.000 kasus per tahun Ya, yang terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan tuberkulosis itu? Tuberkulosis itu sebenarnya bagaimana sih, Dok? Cara kerjanya dia kok bisa kita sampai terkena penyakit tuberkulosis gitu?
Ya, tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang Ya. disebabkan oleh kuman, bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Bakteri berarti ya dok ya, Ya. bukan virus ya dok ya? Bukan, Ya. bukan virus. Jadi dia bakteri. Bakteri itu tahan asam, bentuknya batang dan ukurannya sangat kecil. Nah, bakteri itu sifatnya airborne. Jadi kalau pasien yang terkena TBC, kemudian dia batuk-batuk, maka dia kumannya dia akan keluar, menyebar, terbang di ruangan, di udara, bisa bertahan sampai 8 jam. Kalau umpamanya 8 jam terhirup, bertahan di udara terbuka Iya. seperti ini. ya, dan kalau umpamanya terhirup oleh orang lain dan kondisi pasien tersebut, kondisi orang tersebut menurun, maka dia bisa terinfeksi karena kumannya bisa masuk ke dalam saluran nafas. Ya. Penularan pertama untuk TBC yang paling utama adalah dari saluran nafas. Pernafasan ya, pernafasan. menghirup tadi Menghirup, kuman yang ada di iya. udara bebas Iya. itu ya dok ya. Dan kemudian di situ pun yang pertama paru yang diserang. Dan kalau tahan tubuh pasien itu orang tersebut bagus, bisa aja tereliminasi, bisa sembuh dengan sendirinya tanpa obat. Tapi kalau pada pasien dengan daya tahan tubuh yang turun, Iya. maka dia akan terus berkembang. Bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Semua organ tubuh bisa Bisa terkena. diserang. Iya. Artinya misalkan tak parunya sehat, dia bisa kemana gitu, Bisa. cari yang Bisa. rentan gitu ya dok ya. Iya, iya. Jadi di situ semua organ bisa, dan yang tidak bisa cuma gigi sama kuku sama rambut. Yang tumbuh-tumbuh ini ya, berarti Iya. kurang lebih tidak bisa. Iya. Nah kalau faktor resiko dok, dokter Adit mungkin bisa menjelaskan faktor Iya. resiko yang Jadi- terkena TB siapa dok? Jadi sebenarnya ketika mungkin kita orang Indonesia ini semua punya TB ya di dalam tubuh kita. Oh, Mungkin nih, karena negara ini negara endemis. Jadi tetapi tidak menjadi sakit TB ya. Jadi Oh, begitu, orang Dok? itu dari data yang ada itu 90% itu dia tidak akan menjadi sakit TB, tetapi 10%-nya dia menjadi Ya, sakit TB. kenapa bisa begitu dok? Jadi di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada. Oh, kita punya tentara pertahanan dong. Jadi tidak semua Imunitas. orang yang kena TB itu jadi sakit TB. Makanya itu ada faktor resiko yang tadi itu. Kenapa kok orang tersebut rentan terkena Sakit TBC? TB. Oh. Nah itu misalkan pada orang-orang dengan imunokompromis. Imunokompromis itu daya tahan tubuhnya lemah. Pada HIV, pada diabetes, pada orang dengan gagal ginjal, pada orang yang mendapatkan terapi-terapi imunosupresan namanya. Imunosupresan itu menekan sistem imun tubuh kita. Terus ada lagi pada perokok, orang Nah, dengan alkoholik, orang yang orang lanjut usia, terutama orang lanjut usia sama anak kurang dari 5 tahun, sama Karena daya tahan tubuhnya daya tahan kalau tubuhnya lemah. turun. Ada yang daya tahan tubuhnya bagus tapi dia sering kontak, misalkan petugas kesehatan. Itu juga faktor resiko. Rentan ya Iya. dok ya Iya. ternyata ya. Sama orang yang tinggal di Bicara. penjara, tempat perawatan untuk jangka panjang, lapas dan sebagainya itu juga sering datang ke poli kita, diobati dengan pengobatan, didiagnosis TB. Oh begitu. Kalau di Kota Malang bagaimana Bu Niken? Saya bagaimana perkembangan istilahnya ini mereka-mereka yang terkena penyakit TB kalau di Malang tuh dari hasil penelitian dari Dinas Kesehatan. Ya, jadi memang pada dasarnya itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Adit, sebenarnya pasien TB itu kemungkinan besar itu di dunia, di Indonesia, terutama di Malang itu sebenarnya banyak. Nah, cuman belum ketemu gitu, belum diketahui kalau dia itu sebenarnya sakit TB gitu kan, belum diobati secara standar, Fenomena gunung es. belum terlaporkan juga. Nah, memang kalau melihat statistiknya, sepertinya kita dari tahun 2016 itu meningkat. Tapi meningkat itu bukan berarti pasiennya yang meningkat. Maksudnya bukan berarti penderitanya meningkat, tapi yang ditemukan semakin banyak gitu. Jadi itu malah semakin naik itu semakin bagus gitu. Berarti banyak pasien TB yang sudah diobati dan dilaporkan sehingga nanti harapannya dari situ kita akan menemukan lebih banyak lagi pasien TBC yang dilaporkan dan diobati secara standar gitu. Akhirnya penanganannya juga segera bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau
kalau selama ini dok, kita kan nggak tahu nih TBC itu kadang kan apa sih bahayanya gitu sampai ke kematian. Tapi apa saja gejala-gejalanya seperti apa, kemudian akhirnya itu bisa menjadi berbahaya bagi kita tuh harus bagaimana gitu? Apa ya istilahnya self diagnosis, kalau kita harus aware, oh kayaknya ada yang salah nih dengan diri kita tuh seperti apa gitu. Tapi dok, nanti dibahasnya di segmen berikutnya ya dok ya. Sahabat Yubi TV, jangan kemana-mana, kita masih membahas tentang penyakit TBC di Indonesia bersama dengan spesialis paru kita dan Ibu Niken dari Dinas Kesehatan. Tetap di Yubi Talk. Sahabat Yubi TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Yubi Talk dengan tema Hari Tuberkulosis Sedunia. Di bulan Maret ini kita memperingatinya. Nah, bersama saya masih dengan Dr. Ungki dan Dr. Adit dari tim FKUB dan dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Ibu Niken. Baik, kita masih membahas tentang tuberkulosis nih dok. Apa sih sebenarnya gejala-gejalanya sehingga masyarakat tahu bahwa ini saatnya saya harus berobat. Ini kayaknya ada yang salah dengan tubuh kita, itu bagaimana? Dokter Ungki bisa menjelaskan? Nah, kalau gejala-gejala tuberkulosis seperti kita ketahui dari data, yang pertama adalah paling banyak adalah batuk lebih dari 2 minggu, batuk kronis. Batuk berkepanjangan gitu ya dok, nggak Ya. sembuh-sembuh? Batuknya bisa batuk kering ataupun berdahak. Nah, kemudian kalau yang lebih parah bisa aja batuk darah. Nah, kemudian juga pasien biasanya ada panas badan tapi sumer-sumer atau nggak subfebril, demam tinggi ya, gitu nggak ya? demam tinggi. Kemudian sering diikuti keringat malam, penurunan berat badan yang drastis, dan dia tidak ada diet dan sebagainya, tapi berat badannya menurun. Kemudian pasien biasanya juga ada letih, lesu dan sebagainya. Dan kalau pada pasien anak, biasanya pasien tuh anak itu gagal tumbuh. Jadi pertumbuhannya Terganggu. Ya, kayak ya. gitu. Nah, kalau yang berat bisa aja pasien sesak dan lain sebagainya, kayak gitu. Mungkin Ada gejala- stadium-stadiumnya nggak sih dok? Kalau stadiumnya memang TBC itu ada TBC yang ringan dan TBC yang ringan dan juga berat. Kalau TB ringan mungkin bisa pasien dengan rawat jalan. Ya. Kalau TB berat pasien ya memang harus rawat inap dengan bisa sampai gagal napas dan lain sebagainya. Bahkan kalau umpamanya kena meningitis TB, salah satu TB berat yaitu menginfeksi kepala. Jadi otak dan pasien bisa nggak sadar. Sampai ke sana ya dok? Bisa, ya? karena kan TB sudah dijelaskan tadi bisa ke seluruh organ kecuali rambut, gigi dan kuku. Jadi kalau kena meningitis TB atau meningitis infeksi di otak, pasien bisa nggak sadar. Dan angka kematiannya juga cukup tinggi. gitu. Ya. TB paru kalau umpamanya gambarannya TB miliar bisa aja berat, pasien sangat sesak sekali. Baik, ini merupakan sesuatu yang patut kita waspadai gitu ya dok ya. Kalau misalkan orang merasa ada yang salah dalam diri, mulai batuk-batuk gitu ya, terus kemudian nggak sembuh-sembuh, berat badan menurun tadi ya, terus letih, lesu, terus kemudian datang ke spesialis paru gitu ya. Bagaimana diagnosanya dokter Adit? Bagaimana cara dokter mendiagnosa bahwa oh iya ini benar TB itu seperti apa? Dokter Adit mungkin bisa menjelaskan. Jadi ini yang perlu diketahui masyarakat ya. Jadi masyarakat harus tahu tanda dan gejala TB. Tidak hanya tidak hanya pada orang dewasa tapi pada anak. Ibu-ibu ini yang misalkan punya anak, dia harus tahu sejak awal tanda dan gejala TB itu seperti apa. Nah, sehingga dia aware. Oh, ini saya kok batuk lama. Oh, ini anak saya kok pertumbuhannya berat badannya tambah turun. Atau dalam 2 bulan itu dia tidak berat badannya tidak naik. Ya, atau mungkin seperti ada benjolan-benjolan di daerah leher, itu harus awas orang itu ya. Nah, kalau seperti itu datang ke petugas kesehatan. Ya. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit ya. Bisa ke dokter paru atau mungkin kalau anak ke dokter anak. Supaya kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan yang perlu dilakukan di sini adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kuman penyebab TB atau tidak. Nah, itu melalui pemeriksaan dahak yang paling umum ya. Jadi dahak ini bisa diperiksakan pemeriksaan secara langsung untuk mengetahui kuman dibiakkan atau
kita punya alat yang namanya TCM ya, tes cepat molekuler. Itu bisa mengetahui penyebab kuman TB itu dalam waktu cepat. Nah, kalau sebisa mungkin kita periksa itu dulu ya. Kalau itu sudah dilakukan pemeriksaan, tergantung nanti hasilnya apa. Kalau hasilnya positif, jelas anak itu sudah tegak suatu adanya TB. Karena kumannya sudah ketemu kuman TB. Kalau hasilnya negatif, kita perlu lakukan pemeriksaan yang lain. Kita lihat gejala klinisnya, TB atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan foto rongsen. Ya, jadi ada yang namanya TB itu tegak secara bakteriologis, artinya kumannya ketemu. Ada yang TB tegak dia secara klinis. Secara klinis itu walaupun kumannya tidak ketemu, ya, tetapi orang tersebut sakit TB. Itu bagaimana, dilihat, nah ini dilihat dari gejalanya pertama. Gejalanya memang khas menunjukkan ke arah TB seperti yang dijelaskan Dr. Ungki. Kemudian hasil pemeriksaan foto rongsennya positif suatu TB. Itu sudah bisa kita tegakkan suatu TB yang tegak secara klinis. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang TB di luar paru itu kebanyakan hasil tes dahaknya negatif. Jadi TB di luar paru itu seperti TB kelenjar, TB tulang. Ada TB tulang ya, Dok? Ada juga. Ada juga TB tulang, TB selaput otak, ada TB di organ lain, semua bisa terkena. Usus. Iya, Di usus usus juga ada, Dok? ada. Kecuali tadi ya kuku, rambut itu ya, Dok ya? Ada satu lagi sebenarnya, TB anak dengan pemeriksaan dahaknya negatif. Ini ketika anak tersebut periksa ini ya, dahaknya negatif karena mungkin anak sulit mengeluarkan dahak, pertama itu. Atau mungkin sampelnya dahaknya itu memang tidak mengandung kuman TB. Tapi secara klinis dia TB, seorang petugas kesehatan atau dokter itu melakukan scoring. Scoring itu penilaian adanya suatu TB atau tidak. Itu nanti petugas kesehatan yang melakukan penilaian. Nah, TB anak dengan scoring positif itu bisa merupakan masuk ke dalam kriteria TB terdiagnosis klinis. Artinya banyak sekali yang harus dilakukan sih. Iya. Ketika dahak tidak ketemu, rongsen bersih gitu ya. Iya. Maka ada lagi yang harus dilakukan gitu ya, Dok. Uji-uji yang lain supaya menemukan bakteri TB-nya ketemu, terus secara klinis tadi ya, Dok ya, bisa ditemukan. Lalu Ibu, bagaimana dengan fasilitas pemeriksaan TB di Malang ini yang sudah disediakan di Dinkes ini seperti apa? Apakah sudah dapat diakses oleh semua masyarakat Kota Malang atau bagaimana, Bu? Ya, betul. Jadi Tapi sepertinya semua, Bu, ini saya sudah dapat peringatan. Nanti itu di segmen berikutnya ya, Iya. dari produser. Sahabat TV jangan kemana-mana. Kembali kita membahas tuberkulosis ini nanti setelah segmen berikut ini. Sahabat Yubi TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Yubi Talk. Yubi Talk masih membahas tentang Hari Tuberkulosis Sedunia, tepatnya kita peringati di tanggal 24 Maret ini. Nah, kita lanjutkan kembali diskusi terkait tuberkulosis ini. Tadi di ujung segmen sebelumnya, saya bertanya ke Ibu Niken tentang fasilitas pemeriksaan TB di Malang ini seperti apa, apakah sudah sangat bisa terakses oleh masyarakat Malang, seperti apa Ibu Niken? Ya, jadi untuk masyarakat warga Malang Ya. itu bisa mengakses pemeriksaan secara gratis di fasilitas kesehatan. Oh. Nah, untuk pemeriksaan itu kalau untuk seperti yang sudah dijelaskan Dr. Adit tadi, diagnosa utama itu adalah menggunakan dahak. Oke. Nah, di Kota Malang ini kita punya 3 alat TCM, jadi itu bisa mendiagnosa resistensi terhadap obat dari mikrobakterium yang ditemukan. Itu dalam waktu kurang lebih 2 jam. Udah bisa keluar ya, Dok? Udah bisa langsung keluar hasilnya. Itu kita punya 3. Yang satu ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, yang satunya lagi di Rumah Sakit Tentara Supraun, yang satunya lagi di Puskesmas Rampal Celaket. Nah, cuman di Kota Malang ini Vaskes DOTS itu ada 29 totalnya. Vaskes apa itu, Dok? DOTS maksudnya Vaskes yang bisa melayani pemeriksaan dan pengobatan TB. Oh, oke. Gitu ya. Baik. Itu ada 29. Jadi yang 16 ini puskesmas, yang rumah sakit itu ada 11 dan yang 2 itu lapas. Lapas, jadi lapas pria dan lapas wanita yang ada di Kota Malang. Nah, dari 29 vaskes ini kita bagi menjadi 3 wilayah itu. Jadi satu alat TCM ini bisa
dia punya wilayah yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ini bisa diperiksakan secara gratis. Secara gratis. Jadi Secara gratis. kalau misalkan sahabat UPTV atau masyarakat di Kota Malang yang ingin memeriksakan apakah saya ini terinfeksi TB atau tidak gitu, bisa datang ke berapa vaskes tadi? 29. 29 vaskes dan 3 rumah sakit tadi ya, Dok? 3 rumah sakit ini maksudnya untuk alatnya. Oh, untuk gitu. alatnya. Jadi nanti nggak apa-apa misalnya mau datang ke rumah sakit Panti Waluya misalnya, itu nanti dia akan mengirimkan sampel dahaknya ini diperiksakan ke RSSA gitu. Begitu. Jadi pasiennya tidak perlu datang sendiri, tapi bisa ke vaskesnya masing-masing. Kalau vaskesnya misalkan tingkat pertama di puskesmas gitu bisa Bisa, ya? bisa. Baik Bisa. Ibu, kalau begitu bagaimana Bu pencatatan dan pelaporan pasien TB ini seperti apa Bu Niken? Ya, jadi kalau untuk pencatatan dan pelaporan itu dari masing-masing fasilitas kesehatan ini tadi kita punya sistem informasi TB. Maksudnya Sistem itu informasi TB. bentuknya tuh online. Oh, Gitu, bentuknya bisa online. diakses. Jadi bisa diakses secara real time oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi semua suspek, semua hasil lab, semua data pengobatan itu semua di-entry oleh masing-masing vaskes ini secara real time, bentuknya online. Jadi nanti saat itu ngentry, saat itu pun langsung bisa dilihat datanya oleh Kemenkes. Artinya begini, artinya ketika data sudah terhimpun gitu, kita Ya. bisa melihat bagaimana pertumbuhan orang-orang yang sudah terdiagnosa dan diketahui menderita penyakit TBC ini, Ya. maka tentunya penanganannya bisa Segera segera dilakukan gitu Ya, ya, betul. Bu Niken ya. Nah, Ya. bagaimana ini upayanya dari Dinas Kesehatan ini Bu untuk pencegahan sekaligus untuk mungkin mendesiminasikan informasi, mempromosikan ke masyarakat dan bahwa ayolah segera kita periksa, cek Ya, kesehatan betul. kita sehingga lekas terdeteksi dini bahwa dia terdiagnosa penyakit TB. Oke. Jadi kalau untuk tahun 2019 kemarin dan Ya. juga tahun 2020 ini kita memang beberapa kali mengadakan acara sosialisasi. Ya. Sosialisasi tentang pencegahan dan penularan penyakit TB serta HIV karena itu bergandengan erat ya. Gitu Itu kita macam-macam. Jadi audiensnya itu ada yang kader masyarakat, kader kesehatan masyarakat. Kadang kita untuk waktu itu warga itu kita perwakilannya dari ketua RW, terus ada wartawan juga, petugas kesehatan juga. Jadi maksudnya yang PSC, jadi yang maksudnya yang tanggap darurat itu, ada dari organisasi wanita juga, ada yang dari LSM lain gitu ya. Nah, ada juga dari pemuda. Jadi kita waktu itu perwakilan dari Pramuka, gitu, sekota Malang. Juga terlibat. Gitu, kita terlibat. Jadi kita selalu melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penularan penyakit ini. Terus kita juga Dinas Kota Malang itu kita bekerja sama dengan lintas sektor. Kita membentuk namanya Kopi TB. Kopi TB itu Koalisi Organisasi Profesi Indonesia. Jadi di situ tidak hanya dari praktisi dokter paru saja, tapi juga ada dari dokter bedah, dokter syaraf, dokter penyakit dalam, patologi anatomi, dari lab, organisasi perawat, organisasi farmasi, itu kita bekerja sama dalam pemberantasan penyakit ini. Iya, gitu. iya, artinya dari apa tadi istilahnya petugas kesehatan Ya. dari berbagai lini itu bekerja sama dan berkolaborasi Ya, untuk bagaimana menyebarkan kesadaran terhadap penyakit tuberkulosis ini Ya, ya Dok ya. betul. Saya tadi tertarik, tadi ada dokter menyebutkan juga ada banyak sekali jenis-jenisnya dari tuberkulosis ini gitu loh. Saya tuh tertarik sekali karena saya baru tahu kalau tuberkulosis itu tidak hanya paru gitu yang diserang. Ada tadi tulang kena gitu, terus kemudian kelenjar kena gitu, terus ada yang ginjal gitu. Itu seperti apa Dok? Penyakit TBC jadi ini bisa menyebar. TBC itu mandatory notification, jadi wajib dilaporkan. Mandatory notification. Iya, berdasarkan NIK, nomor baik. induk kependudukan. Baik. Jadi Kemenkes bisa mengakses dan nanti juga akan dilakukan tracing kontak atau pengecekan. Satu pasien TB di situ mungkin ada sekitar 15 sampai 20 yang mungkin tertular. Jadi harus dicari sampai akar-akarnya. Kemudian TBC bisa mengenai semua organ. Nah, untuk pemeriksaan penunjang tadi berhubungan dengan dokter Agit, memang kita standarnya menemukan bakteriologis.
Salah satunya dengan pemeriksaan tes cepat molekuler. Ya. Tes cepat molekuler kalau TB paru bisa dari dahaknya. Tapi kalau TB di luar paru Ya. bisa juga dari jaringan atau kalau TB tulang bisa tulang-tulangnya itu diperiksakan TCM. Nah, di situ akan lebih jelas, oh bakterinya positif, kemudian dia masih sensitif obat apa tidak. Nah, kalau TB tulang ya memang dari sampel dari tulangnya atau nanah dari tulangnya. Kadang ada tulang belakang yang menonjol dan sebagainya. Salah satunya juga mungkin TB tulang kayak gitu. Dan di situ akan lebih spesifik. Kalau memang tidak bisa nanti dilakukan pemeriksaan imaging, foto rongsen ataukah CT scan, MRI. Kemudian juga bisa diperiksa histopatologi. Jadi jaringannya itu diperiksakan PA, nanti dilihat, oh ini selnya khas TBC, ini ada jaringan nekrotik yang khas TBC, kayak gitu. Artinya ada banyak sekali yang terlibat, tidak hanya dari spesialis paru tadi Betul. ya, dari patologi juga terlibat gitu, dari banyak dari radiologi, dari elemen dari petugas kesehatan itu sendiri banyak sekali yang terlibat untuk mendiagnosa TBC ini ya dok ya. Saya masih tertarik apalagi tadi kita membahas tentang TB pada anak yang tema kita di tahun ini Hari Tuberkulosis Sedunia. Nanti kita bahas di segmen berikutnya lebih lanjut ya dokter dan Bu Niken. Sahabat UB TV jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Sahabat UB TV, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk dengan tema Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, kita melanjutkan lagi perbincangan kita mengenai penyakit tuberkulosis. Tema tuberkulosis Hari Tuberkulosis Nasional di 2020 ini adalah saatnya anak Indonesia bebas TBC untuk Indonesia unggul. Gitu ya dokter ya dan Bu Niken. Nah, tuberkulosis pada anak sendiri itu bagaimana sih? Barangkali dokter Adit bisa menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi gini, kenapa kok anak yang menjadi concern ya? Karena anak ini rentan, pertama itu dia menjadi salah satu faktor resiko yang dia mudah tertular TB. TB ini sangat infeksius, Mbak. Jadi orang ketika ada orang dewasa, ayah atau ibunya kena TB aktif itu dalam artian kumannya itu positif. Pemeriksaan dahaknya itu semakin kepositifannya semakin tinggi, itu semakin dia menular. 3 positif itu yang paling tinggi. Jadi orang batuk itu bisa mengeluarkan 3.000 droplet atau percik renik dahak. Jadi satu percik renik dahak itu bisa mengandung kurang lebih 5-10 kuman TB. Oh, banyak sekali Banyak. dok. Jadi sekali sembur udah langsung 3.000. menyebar kemana-mana 3.000. Satu dari 3.000 itu mengandung 5-10. Apalagi bersin itu bisa sampai 1 juta. Oh, 1 juta droplet atau 1 juta percik renik dahak. percik renik dahak. Jadi harus waspada. Orang tuanya TB, anaknya ini harus rentan sekali. rentan ya, Dok? sekali terkena TB. Apalagi anak kan daya tahan tubuhnya kurang kayak gitu. Jadi harus waspadanya di situ. Dan anak ini mudah sekali nantinya menjadi TB laten. TB laten. Ya, TB laten. Apa itu TB laten dok? Jadi gini, kalau TB laten itu dia itu misalkan anak dia tertular kuman TB yang masuk ke saluran nafasnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, kumannya ini bisa dihilangkan, dibunuh. Tapi kalau daya tahan tubuhnya kurang bagus, proses eliminasi atau pembunuhan kuman ini tidak sempurna. Artinya kuman ini masih hidup, tapi tergantung daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya lemah sekali, dia bisa menjadi sakit TB. Tapi kalau daya tahan tubuhnya masih bagus, dia bisa mengeliminasi tetapi tidak sempurna. Jadi kuman TB-nya itu di dalam tubuhnya itu diupayakan supaya tidak berkembang menjadi sakit TB, yaitu yang namanya TB laten. Jadi ketika kuman itu kemudian berkembang, maka itu sudah sakit TB. Sakit TB. Ya, Tapi kalau tidak berkembang, jadi dia masih potensi masih ada di dia tuh namanya TB laten. Dia tidak bergejala. Jadi TB laten itu tidak bergejala. Jadi orangnya tidak batuk, tidak demam, tidak ada keringat malam, tetapi di dalam tubuhnya ada kuman TB yang berpotensi untuk nantinya menjadi sakit TB.
Begitu ya dok ya. Nah bagaimana kalau strateginya? Berarti kan kalau strategi pengobatannya kita harus tahu dulu dong bahwa di dalamnya ada sakit TB gitu. Bagaimana dokter Ugi? Ya, memang kalau TB laten itu pasien itu nggak bergejala. Dia nggak ada gejala sakit, tapi dia terinfeksi. Gimana kita mendiagnosis, oh pasien ini ada TB laten? Iya. Salah satunya pasien tersebut ada faktor risiko apa enggak? Kalau dia ada faktor risiko dari orang tuanya umpamanya dia sakit TBC, mungkin dia nggak sakit, berarti dia kemungkinan apakah TB laten. Pemeriksaan penunjangnya banyak, Mbak. Bisa aja dengan pemeriksaan IGRA, pemeriksaan mantuk tes, dan kalau memang terbukti dia TB laten, ya memang harus diobati. Kemudian yang kedua, pasien itu kan nggak sakit, jadi harus dikasih obat supaya dia nggak menjadi sakit dan juga tidak tertular. Salah satunya dengan penggunaan profilaksis INH. Artinya meski ketika sudah ini ada potensi untuk sakit gitu, dia juga harus langsung diobati, begitu kah dok? Dia ada faktor risiko. Faktor risiko. Ya, dari orang tuanya TBC. Oke, dan dia aktif. PTA positif, darahnya positif, bakteri positif. Ada anak kurang dari 5 tahun, dia risiko tinggi tertular. Nah, dari pemeriksaan tidak sakit. Oke. Nah, kemudian harus dilakukan pemeriksaan lagi, apakah dia menderita TB laten apa tidak. Salah satunya dengan pemeriksaan IGRA. IGRA tadi, ya. Oke. Kalau dari pemeriksaan IGRA-nya dia positif, terbukti TB laten, harus diobati sebagai TB laten. Oke. Tapi kalau umpamanya anak itu dia tidak menderita TB laten juga, tapi punya potensi tinggi terkena TBC dari orang tuanya, kita juga harus ngasih proteksi pada anak tersebut. Nah itu seperti apa dok? Dengan pemberian INH, profilaksis. Jadi anaknya minum obat juga, orang tuanya juga minum obat. Jadi kalau umpamanya orang tuanya aja diobati, anaknya nggak dikasih proteksi, maka dia berpotensi tinggi untuk anaknya nanti akan sakit. Kayak gitu. Artinya anak Jadi yang punya faktor risiko ini pun harus punya benteng itu tadi ya dok ya. Iya. Jadi tidak hanya orang tuanya gitu. Nah berarti Betul. kan kesadaran untuk berobat dan untuk istilahnya untuk mengetahui, cek bahwa kita terkena TB itu jadi orang dewasa yang punya anak-anak juga harus aware begitu. betul, karena untuk mendiagnosis TB anak itu sangat susah. Jadi kami selalu istilahnya satu paket, semua memutus mata rantai sampai akar-akarnya. Jadi kalau kita dokter paru menemukan, oh orang tuanya sakit TB paru, pasti punya anak, kita tanyakan punya anak enggak, anak bawa ke dokter anak. Nah biar dipastikan, oh ini sakit atau TB laten atau enggak sakit. Kalau enggak sakit, tapi dia orang tua faktor risiko, dikasih proteksi kayak gitu sehingga nanti nggak muncul lagi kayak gitu, karena kita harus memutus mata rantainya. Wah ini luar biasa, ini pengetahuan yang bagus sekali untuk sahabat IBTV di rumah, karena selama ini kalau kita dapat info bahwa oh ini orang tua penderita TB gitu, ya udah orang tuanya saja yang diobati gitu. Dok, saya penasaran, kalau misalkan nih ini orang tua di keluarga itu tinggal serumah, itu orang tua, ada anaknya yang sudah dewasa juga, ada cucunya juga, berarti itu satu keluarga semuanya harus diperiksa dong? Betul. Oh baik, berarti tidak hanya satu orang itu saja, tapi yang di rumah itu akhirnya semuanya bisa jadi terkena gitu ya, apakah itu tapi kalau TB laten tidak hanya pada anak berarti ya dokter Adit ya? Berarti setiap orang pun punya potensi untuk terkena TB itu. Wah ini juga pemahaman baru buat saya bahwa kita memang benar-benar harus aware dengan penyakit tuberkulosis ini. Sahabat UBTV, kita akan melanjutkan lagi diskusi kita ini semakin seru tentunya hanya di UBI Talk dari Brawijaya untuk Indonesia bersama dokter spesialis paru kita dan Ibu Niken dari Dinas Kesehatan Kota Malang.
Sahabat UB TV, terima kasih Anda masih menyaksikan UB Talk. Kita masih membahas tema kesehatan kita kali ini tentang Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, dokter, kita melanjutkan lagi perbincangan kita dan Bu Niken. Ini tadi kita membahas tentang banyak sekali tentang tuberkulosis, tentang faktor resikonya, gejalanya dan sebagainya. Dan yang di segmen sebelumnya kita membahas tentang TBC pada anak gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya, ini kan teman-teman tuh sahabat UB TV di rumah pengen tahu, waduh ini seperti ini, bagaimana terapinya, terus bagaimana pencegahannya, ini yang penting karena ya mencegah memang lebih baik ya dok ya daripada mengobati. Seperti apa dokter Ungki? Nah, jadi kalau TBC itu bisa disembuhkan. Alhamdulillah, Ya. ada obatnya gitu ya. Pengobatannya memang prolong, combine, continue, dan kita harus tetap mengawasi efek sampingnya. Jadi prolong pengobatannya itu lama. Ya. Kalau pengobatan TB baru Iya. itu minimal pengobatannya 6 bulan. Baik. Dan bisa lebih tergantung dari evaluasinya. Ya. Kemudian combine itu kombinasi berbagai macam obat. Ya. Karena TB itu kuman tahan asam, jadi asam aja tahan, apalagi obat-obatan. Jadi tidak satu obat, tapi dalam obat itu ada kombinasi 4 macam obat, fase intensif dan selama 2 bulan, kemudian fase lanjutannya itu ada 2 macam obat selama 4 bulan dan tergantung evaluasinya bisa diperpanjang tergantung dari evaluasinya. Nah, obat TBC ada di program pemerintah. Ya. Dan itu gratis. Ya, dari Dinas Kesehatan menyiapkan. Kualitasnya juga bagus. Ya. Kemudian ada obat yang sifatnya FDC, Fixed Dose Combination, itu lebih simpel lagi. Ya. Jadi 4 obat itu dijadikan 1 tablet, sehingga akan mudah Memudahkan. Ya. Nah, untuk TB anak pun juga ada di program pemerintah, Ya. karena ada kekhususan tersendiri untuk anak. Tapi prinsipnya hampir sama. Nah, kalau pada pasien yang pengobatannya tidak teratur, itu resiko pengobatannya gagal. Kalau gagal tidak sembuh, juga resiko kumannya itu kebal. Bahkan nanti bisa aja ya di Malang, kota Malang baru dapat pasien yang XDR, istilahnya yang kebal banyak obat, extensive drug resistant, itu sangat Menyulitkan juga dalam terapinya, terapinya ya, dok, ya? Dan itu juga menular. Kalau menular ya juga akan resisten juga kayak gitu. Jadi perlu kesadaran pasien dan juga masyarakat untuk membantu pasien-pasien untuk sembuh dari pengobatan TB. Masyarakat, dukungan masyarakat itu cukup penting untuk pengobatan TB itu. Jadi keluarga terutama. Bahkan ada kader, ada organisasi masyarakat, Asia, kemudian juga ada pasien yang sudah sembuh TB sebagai motivator untuk pasien untuk bisa mengajak lagi untuk benar-benar bisa kok sembuh TB. Kayak gitu. Kalau pencegahannya seperti apa, Dokter Adi? Kalau pencegahan ini yang jelas kita harus waspada. Pertama itu waspada terhadap penyakit TB ini. Yang pertama adalah tentunya kan mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Artinya jadi gini, khususnya pada anak-anak, ini data dari WHO. Jadi kebanyakan anak dengan TB yang meninggal itu sekitar 90% atau 96% itu karena dia tidak ada akses untuk ke pengobatan pencegahan. Jadi dia berkembang nantinya jadi sakit TB-nya memburu terus meninggal. Artinya memang dia sudah ada orang di sekitarnya itu yang dia sakit TB. Jadi potensi yang paling besar untuk kesakitan angka TB anak ini karena lingkungannya. Lingkungan pertama itu, yang kedua karena tidak aware terhadap akses pengobatan untuk pencegahan. Nah, ini soal akses kesehatan lagi, mungkin ke Bu Niken bisa dijelaskan bagaimana Bu tentang upaya Dinas Kesehatan sendiri dalam penanganan TB, terutama pada TB anak ya Bu ya? Iya, jadi begini, kalau di Dinas Kesehatan itu kita punya program namanya 120. Apa itu? Jadi satu pasien TB yang ditemukan itu harus men-screening, menginvestigasi kontak 20 orang yang ada di sekitarnya untuk dilakukan screening TB.
Nah, untuk screening TB. Nah, apabila ada yang bergejala, maka harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Ya. Dan dikawal, Iya. itu maksudnya dirujuk ke fasilitas kesehatan, diperiksa. Apabila tidak bergejala, apabila itu adalah misalnya balita, Kontak langsung. kontak erat dengan pasien TB, maka harus segera diberikan proteksi PPINH seperti yang dijelaskan Dokter Ungki tadi. Tapi kalau memang dia bergejala, maka harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksakan. Nah, itu tujuannya juga itu untuk memutus mata rantai gitu. Jadi nggak cuma yang sakit aja yang diobati, tapi kalau yang di rumah ini nggak diperiksa, siapa tahu nanti kalau dia sembuh di rumah Yang ini ini gantian ternyata yang sakit. sakit nggak selesai gitu. Gitu. Jadi dan kita dalam program 120 itu kita bekerja sama dengan beberapa LSM yang ada yang concern tentang penyakit TB yang ada di Kota Malang. Wah, Gitu. menarik sekali. Ini merupakan salah satu upaya kita bersama, tidak hanya dari dinas kesehatan juga atau petugas-petugas kesehatan, tapi Eliminasi. masyarakat sahabat UBTV di rumah harus mulai aware terkait dengan penyakit tuberkulosis ini. Karena satu orang penderita tuberkulosis di sekitarnya, di sekelilingnya, terutama anak-anak sangat rentan sekali menjadi resiko terkena tuberkulosis juga ya. Baik itu tuberkulosis yang sudah sakit, tapi ada juga yang tadi tuberkulosis laten ya, dan ini yang harus diwaspadai oleh sahabat UBTV di rumah. Baik, sahabat UBTV, waktu jualah yang sudah akhirnya mengakhiri diskusi kita, perbincangan kita. Kita harus tetap aware terhadap penyakit tuberkulosis ini. Jangan sampai tuberkulosis ini menjadi suatu penyakit yang masih menduduki peringkat pertama ya di Indonesia. Karena program pemerintah di tahun berapa, dokter? Di Tahun 2030 Iya. Indonesia diharapkan eliminasi TB. Jadi mulai dari sekarang kita memang harus menjalankan step-stepnya, termasuk salah satunya pengobatan pasien TB laten. Pengobatan pasien TB laten, terutama tuberkulosis pada anak-anak ya dok ya. 2030 Indonesia bebas TBC. Baik sahabat UBTV, terima kasih dokter dan Ibu Niken sudah hadir dan berbagi dengan kami terkait TBC. Kita akan selalu menyampaikan informasi-informasi yang menambah wawasan dan tentunya akan menginspirasi sahabat UBTV di rumah. Tetap sehat sahabat UBTV, saya Dinia Saridewi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri bersama UBTV, aktif dan kreatif. Sampai jumpa di UB Talk episode selanjutnya.